Ya, pemirsa, pemerintah berencana untuk merevisi belait pemungutan pajak di ranah jual beli daring, di mana sistem terbaru tersebut diharapkan mampu menekan shadow economy di ranah e-commerce. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak memfinalisasi rencana penerapan pajak penghasilan 22 untuk pedagang yang melakukan transaksi di platform perdagangan elektronik atau e-commerce. Kebijakan penerapan pajak e-commerce ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kepatuhan pajak sekaligus menciptakan kesetaraan di sektor digital. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli dalam keterangannya menjelaskan bahwa marketplace nantinya akan bertindak sebagai pemungut PPh 22 atas transaksi merchant di platform mereka. Dengan sistem baru tersebut, pembayaran pajak yang sebelumnya dikelola sendiri oleh pedagang online, maka nantinya platform marketplace akan memotong dan menyetorkan pajak secara langsung sehingga pedagang hanya akan menerima hasil bersih atas transaksi yang dilakukan. Selain itu, Kementerian Keuangan memastikan bahwa ketentuan ini hanya akan berlaku untuk merchant yang beromset 500 juta hingga 4,8 miliar rupiah per tahun. Sementara UMKM dengan omset di bawah 500 juta rupiah per tahun tidak dikenakan pajak sesuai ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan angka shadow economy di ranah e-commerce, sekaligus menciptakan level playing field yang setara antara pedagang online dan offline. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik rencana pemungutan pajak perdagangan elektronik, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat. Beliau adalah Deputi Direktur Cita. Ya, halo Pak Ruben, apa kabar? Kabar baik Pak Pras, apa kabar? Kabar baik juga Pak Ruben, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu ada wacana ya untuk bagaimana pemungutan pajak untuk perdagangan elektronik. Tapi sebelum membahas lebih jauh secara historis, review dari Anda nih terkait dengan upaya pemerintah dalam menggali sumber-sumber alternatif penerima negara selama ini sudah seperti apa Pak? Iya, upaya pemerintah menggali sumber alternatif penerima negara, terutama sejak saya menyoroti sejak 5 tahun terakhir ya. Oke. Kita melihat upaya pemerintah dilakukan dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi. Walaupun dalam 5 tahun belakangan ini upaya ekstensifikasi memang lebih gencar ya. Ekstensifikasi dalam hal ini adalah perluasan basis pemajakan, di mana pemerintah mulai melakukan pemungutan PPN atas transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik walaupun subjek pajaknya berada di luar negeri, di mana penerimaan PPN atas PMSE ini setiap tahun mengalami peningkatan terus ya. Terakhir di 2024 dia mencapai sekitar 8,4 triliun, berarti kan itu sekitar udah sampai sekitar 0,5% dari target pajak sendiri setiap tahunnya. Kemudian juga adanya perluasan basis pemajakan, yaitu dengan dikenakannya PPN dan PPh badan atas transaksi perdagangan kripto ya. Jadi kita lihat memang strategi penggalian potensi perpajakan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi memang memang seharusnya yang lebih diutamakan ekstensifikasi ya, karena ekstensifikasi memberikan beban pajak itu menjadi dipikul lebih banyak orang ya. Jadi juga memberikan keadilan kepada banyak orang karena beban pajak menjadi dipikul lebih banyak orang. Demikian Pak Pras. Baik, tapi kalau kita lihat pemerintah Presiden Prabowo juga saat ini tengah mewacanakan untuk menggali sumber-sumber penerimaan negara dari shadow economy atau underground economy. Nah, bagaimana Anda melihat kondisi ini, potensinya juga, kemudian apa juga yang yang dimaksud dengan shadow economy sendiri begitu? Jadi kalau shadow economy, kalau dari sudut pandang otoritas pajak ya, theoretically itu adalah aktivitas ekonomi ya, aktivitas ekonomi baik legal ataupun illegal. Otoritas pajak ini nggak melihat aktivitas berhak memajaki atas penghasilan baik itu legal atau illegal ya, karena Undang-Undang PPh nggak membatasi itu. Jadi misalnya wajib pajak memperoleh penghasilan dari judi pun Undang-Undang PPh tuh nggak membatasi.
Sementara kan dari undang-undang yang lain kegiatan perjudian misalnya ilegal ya. Oke. Jadi shadow ekonomi dari point of view otoritas perpajakan adalah aktivitas ekonomi yang seharusnya by law secara peraturan itu sudah memenuhi syarat untuk melaporkan dirinya sebagai subjek pajak kepada otoritas pajak, namun subjek tersebut tidak melaporkan eksistensinya ke otoritas perpajakan, sehingga ketika dia tidak melaporkan eksistensinya ke otoritas perpajakan, maka pemerintah juga menjadi tidak dapat memajaki penghasilan atau transaksi yang dilakukan oleh subjek ekonomi tersebut. Demikian ininya apa namanya definisi shadow ekonomi dulu ya dari Oke. point of view otoritas perpajakan. Bagaimana kalau fenomena ini terus dibiarkan? Tentu saja akan mengakibatkan wajib pajak lain yang sudah subjek lain, entitas lain yang sudah mendaftarkan dirinya ke dalam sistem otoritas perpajakan akan tergerus kepercayaannya kepada otoritas perpajakan ya, karena melihat bahwa di sekelilingnya juga masih terdapat subjek atau entitas yang tidak melaporkan aktivitas ekonominya ke otoritas perpajakan. Yang pertama mengurangi trust kepada pemerintah dalam hal ini otoritas perpajakan. Yang kedua juga mendistorsi kompetisi ya. Karena apa? Karena pelaku usaha yang tidak mendaftarkan dirinya ke otoritas perpajakan tentu dia tidak menanggung biaya pajak ya, dibandingkan dengan entitas yang melaporkan kegiatan usahanya ke otoritas perpajakan. Sehingga tentu saja yang tidak melaporkan ini biayanya menjadi rendah ya, menjadi rendah sehingga akan mendistorsi kompetisi di antara kedua pelaku usaha ini. Yang satu tidak lebih efisien, biayanya lebih rendah, tapi semata-mata karena menghindari biaya pajak. Yang satu harus menanggung biaya pajak, sehingga dengan demikian tentu akan mengencourage orang yang sebelumnya sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dia akan menggoda orang untuk keluar dari sistem perpajakan itu sendiri. Demikian kira-kira efeknya ya, sehingga urgensinya apa kepada pemerintah saat ini, pemerintahan Presiden Pak Prabowo memang urgent ya, karena tidak hanya dari potensi perpajakan yang bisa digali dari aktivitas shadow ekonomi ini, namun juga karena kalau fenomena ini dibiarkan, ada aspek selain potensi penerimaan itu sendiri yang menggerus, yang bisa menggerus kepercayaan kepada pemerintah, dan pada akhirnya juga akan mengencourage orang lain untuk juga mengikuti pihak lain yang tidak mendaftarkan dirinya ke otoritas perpajakan. Oke. Sehingga ini kami pandang sebagai suatu hal yang urgent untuk ditangani ya. Nah, Pak Ruben, lantas bagaimana dengan platform perdagangan elektronik begitu e-commerce, yang apakah ini bisa menjadi salah satu kegiatan yang akhirnya bisa dimanfaatkan juga sebagai sumber penerimaan negara alternatif begitu? Jadi kalau apakah ini bisa dijadikan sebagai sumber penerimaan alternatif, tentu bisa ya. Terutama sebetulnya kan dasar hukum yang memayungi untuk pemerintah bisa memajaki transaksi yang terjadi di platform perdagangan elektronik kan sebenarnya sudah tersedia ya di undang-undang. Cuma memang untuk peraturan pelaksanaannya pemerintah perlu menerbitkan peraturan lain ya. Misalnya kalau pemerintah berencana untuk menerapkan pengenaan PPh pasal 22 atas transaksi yang melalui platform e-commerce, pemerintah harus menerbitkan peraturan khusus untuk mengatur mengenai bagaimana, siapa, dan berapa tarif yang harus dikenakan atas transaksi yang terjadi di platform perdagangan ekonomi ini.
Demikian. Baik. Nah, Ditjen Pajak sendiri menyebutkan rencana pemungutan pajak dari e-commerce hanya merupakan penertiban administrasi dalam kepatuhan pembayaran pajak dari sektor usaha ini. Lantas bagaimana Anda melihatnya, Pak? Iya, eh, penertiban administrasi kalau kami maknainya sebetulnya bukan bukan tidak bisa dimaknai sebagai bahwa para pedagang yang melakukan transaksi di platform e-commerce ini merupakan para pedagang yang tidak terdaftar di dalam eh, tidak terdaftar sebagai wajib pajak di otoritas pajak ya. Oke. Karena apa? Karena untuk kita bisa berdagang di platform e-commerce juga kan platform tersebut sudah mensyaratkan pelaku usaha kalau berbadan hukum dia untuk mencantumkan nomor pokok wajib pajak. Kalau orang pribadi sekarang kan NIK ya, nomor Iya. induk kependudukan kan sudah menjadi nomor pokok wajib pajak. Hmm. Dengan demikian, kalau dari segi administrasi perpajakan terdaftarnya pelaku usaha di platform perdagangan, kami meyakini bahwa para pelaku transaksi di platform tersebut sudah terdaftar sebagai wajib pajak ya, karena Oke. untuk bertransaksi di situ merupakan salah satu persyaratan. Nah, eh, terdaftar sebagai wajib pajak hal terpisah ya. Hal lain adalah bagaimana memenuhi kewajiban perpajakannya setelah dia terdaftar sebagai wajib pajak kan gitu. Oke. Nah, yang kami maknai dari maksud pemerintah membenahi administrasi perpajakan itu, kami melihat memang kami menduga bahwa pemerintah mempunyai data bahwa tingkat kepatuhan atau jumlah pembayaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang bertransaksi di platform e-commerce dipandang masih relatif rendah. Baik itu mungkin Oke. bisa terjadi karena disengaja atau tidak disengaja ya. Hmm. Memang ciri khas yang sudah dipotret dalam beberapa penelitian Ya, memang ya. tingkat kepatuhan pembayaran pajak di pihak-pihak yang bertransaksi di e-commerce ini relatif rendah ya, karena apa namanya ya tipikal pelaku usaha yang bertransaksi di platform sendiri sebenarnya kan dikatakan hampir semua itu merupakan UMKM ya, Oke, yang oke. memiliki kendala sendiri di dalam kerajinan atau kedisiplinan mereka mencatat transaksi, Iya, baik iya. itu penjualan maupun biaya, sehingga terkadang mereka mengalami kesulitan untuk melaporkan berapa laba yang dihasilkan, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan juga Oke. menjadi tidak reliable. Sehingga yang kami lihat mungkin pemerintah mau meningkatkan kepatuhan, justru meningkatkan kepatuhan dengan melakukan simplifikasi Ya. mekanisme pembayaran pajak dengan melalui mekanisme pemotongan PPh 22 yang dilakukan oleh platform e-commerce. Saya lihat, saya menduga tujuannya seperti itu ya, tujuan pemerintah ya, Oke, dengan oke. membenahi mekanisme pemungutan pajak melalui platform e-commerce. Baik, kita akan lihat nanti seperti apa sih sebenarnya Ya, mekanisme pemungutan pajak dari sektor e-commerce di segmen berikutnya. Pak Ruben, kita akan jeda dulu dan pemirsa nanti kita ya. akan mencoba menghubungi kembali Ibu Arsy Ardini, Eksekutif Director dari Asosiasi E-commerce Indonesia. Kami segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kali ini sudah bergabung Ibu Arsy Ardini, beliau adalah Eksekutif Director Asosiasi E-commerce Indonesia. Halo Bu Arsy, apa kabar? Baik Mas Pras, apa kabar? Semoga sehat selalu. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah cukup panjang lebar kita membahas terkait dengan sektor perpajakan, ya terkait dengan wacana pemerintah untuk pemungutan pajak perdagangan elektronik. Nah, dari kacamata Anda sendiri saat ini terkait dengan mekanisme pemungutan pajak yang berlaku di sektor e-commerce, seperti apa Bu kalau mungkin bisa diceritakan selama ini? Baik, terima kasih Mas Pras Ya. atas kesempatannya. Jadi
seperti yang kita ketahui ya, marketplace ini kan memiliki beberapa kewajiban perpajakan. Jadi Oke. baik sebagai entitas bisnis itu sendiri maupun sebagai pihak yang membantu pemerintah dalam pemungutan pajak dari penjual seller merchant yang menggunakan platform mereka. Jika kita berada dalam sudut pandang marketplace sebagai entitas bisnis, maka kami berkewajiban dan dikenakan pajak penghasilan atau PPh badan. Biasanya pajak ini dibayarkan berdasarkan keuntungan dari bisnis operasional. Lalu ada juga pajak pertambahan nilai atau PPN jika marketplace adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Mereka wajib memungut PPN 11% atas jasa mereka berikan kepada penjual. Misalnya biaya layanan, iklan, dan lain-lain. Lalu ada juga PPh pasal pemotong pasal 23 untuk wajib pajak dalam negeri dan pasal 26 untuk pajak luar negeri. Nah, atas pembayaran yang mereka lakukan untuk jasa tertentu yang mereka bayarkan terhadap ketiga. Nah, bagaimana perspektif merchant terhadap ini? Mungkin ini adalah area yang marak ya, yang jadi perbincangan akhir-akhir ini gitu. Pemerintah Indonesia sedang dalam memproses finalisasi aturan yang akan menunjuk marketplace sebagai pihak yang wajib memungut PPh final UMKM sebesar 0,5% dari omset bruto para penjual ataupun merchant kita sebutnya. Nah, yang menggunakan platform mereka. Rencana pemungutan 0,5% ini akan berlaku untuk omset di atas 500 juta hingga 4,8 miliar per tahun. Yang selama ini berlaku untuk seluruh pemilik usaha baik offline, konvensional maupun pedagang di e-commerce, itu self-assessment system. Jadi penjual menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mereka sendiri. Jadi kita diminta untuk melakukan suatu sistem self-assessment yang dimana akan embed ke dalam platform marketplace. Baik, tapi kalau kita lihat menurut Anda juga mekanismenya sudah cukup ideal atau memang masih perlu ada yang diperbaiki misalnya kalau bicara mengenai pemungutan pajak tadi? Iya, seperti spirit pajak di Indonesia yang self-assess ya, mekanisme tersebut sudah ideal. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari ekonomi digital memang menjadi perhatian pemerintah saat ini. IDEA sebagai asosiasi ekonomi digital akan mendukung upaya pemerintah ini karena memang rencana kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi pajak bagi UMKM. Jadi kepatuhan ditingkatkan, perlakuan pajak yang setara antara pedagang online dan offline, PPh dipungut, marketplace ini akan menjadi kredit bagi para penjual. Nah, tanggapan terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan revitalisasi sistem pemungutan pajak di industri e-commerce sendiri, bagaimana idea melihatnya? Ya, jadi sebetulnya apapun kebijakan dari pemerintah, kami tentu akan patuh, siap menjalankan sesuai dengan ketentuan berlaku. Tapi kepatuhan regulasi ini bagian dari komitmen kami. Tapi kami sebagai pelaku industri juga realistisnya perlu waktu ya Mas itu. Karena kan pasti ada sistem yang kita build, ada infrastruktur yang kita harus siapkan. Begitupun infrastruktur dari pemerintah itu sendiri. Apakah memang sudah siap dan ready? Karena jika ini belum ready pun akan menjadi riak di publik dan juga bagi seller ataupun UMKM. Jadi kesiapan ini yang kami sangat concern, dan sampai saat ini aturan resminya memang belum diterbitkan sehingga kami belum bisa memberikan tanggapan secara teknis kan. Tapi sosialisasi secara terbatas oleh DJP kepada beberapa marketplace termasuk IDEA termasuk jadi bagian implementasi sudah kita ikutin. Nah, nantinya memang kalau nantinya platform ditunjuk sebagai pemotong pajak, memang implementasinya akan berdampak khususnya bagi jutaan seller ya, pelaku UMKM digital, karena itu penting bagi kami untuk menyiapkan kesiapan sistem tadi kepada para seller. Jadi kami siap bekerja sama dengan DJP, transparan, mendorong kepatuhan, dan juga tapi kita harus realistis juga bagaimana kondisi e-commerce juga sekarang lagi pressure to profitability, lagi profit sustainability, pasti ada prioritas-prioritas bisnis yang memang kita lakukan, tapi untuk mendukung program pemerintah ini kami siap mendukung, tapi mohon diberi waktu dan kejelasan dari sisi regulasi. Lantas Pak Ruben, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan tadi beberapa informasi yang sudah disampaikan begitu dari IDEA sendiri bahwa memang perlu adanya sosialisasi, kemudian bagaimana peningkatan literasi juga mungkin dari e-commerce, kemudian kepada e-commerce maksud saya, Anda melihat perlu adakah ya tadi revitalisasi ini seiring juga sejalan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat ataupun para pedagang elektronik begitu yang memanfaatkan e-commerce di sana, Pak Ruben? Ya, kalau perlu atau tidak sosialisasi memang
idealnya untuk semua peraturan ya, Ya, tidak hanya peraturan yang akan diterbitkan menyangkut perdagangan di platform elektronik saja, tapi untuk semua peraturan memang kan pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi setelah diterbitkan, bahkan sebelum juga pemerintah harus melibatkan para stakeholder yang terlibat dalam yang akan terdampak ya atas peraturan ini. oke. Demikian juga karena yang harus dipertimbangkan perlu waktu yang cukup ya untuk melakukan sosialisasi ini juga karena kan menurut penelitian kami juga subjek yang melakukan transaksi yang menjadi pedagang di platform elektronik ini mencapai lebih dari 20 juta orang ya. Berarti kan itu dan hampir semuanya itu UMKM. Ya, Berarti kan hampir sekitar 10% dari jumlah penduduk Indonesia ya ya. yang akan terdampak ya kan. Jadi kalau tidak dilakukan sosialisasi dengan baik, khawatir juga nanti pasti akan ada riak ya, ada sedikit banyaknya pasti akan menimbulkan komentar atau protes dari para pihak yang terdampak dan jumlahnya juga cukup banyak ya. Oke. Demikian Pak Pras. Ya, tadi dukungan juga sudah disampaikan oleh Idea begitu melalui Bu Arsyadini begitu. Lantas kalau dari sisi kesiapan, kemudian tantangannya, bottleneck-nya nanti akan ada di mana nih Bu kalau memang nanti e-commerce sebagai pemungut PPh 22 ini? Ya, saya rasa kesiapannya ya. Jadi bukan hanya platform e-commerce yang nanti akan menjadi pemungut, namun juga kesiapan dari sisi pemerintah sendiri, Oke. baik dari sisi sistem maupun pengawasan, serta bagaimana nanti menanggapi dinamika di lapangan. Pengguna Oke. e-commerce khususnya seller ini perlu dipastikan kesiapannya. Serangkaian edukasi sosialisasi tentu jangan dilakukan terburu-buru gitu. Jadi hati-hati dan sangat kolaboratif. Jadi harapannya pemerintah ini menunjukkan kebijaksanaan untuk memberikan waktu persiapan yang cukup untuk semua pihak. Kami yakin semua pasti mendukung, tapi jika tidak hati-hati dan malah nanti akan menimbulkan fraud dan lainnya, itu akan menjadi another problem ya, seperti itu bisa dikatakan. Tapi kami dari platform memang mendukung, tapi bagian pengawasan dan juga sistem source dan lainnya dari pemerintah juga sangat perlu diperhatikan. Baik, lantas kebijakan ini nantinya akan memudahkan untuk pedagang online dalam memenuhi kewajiban perpajakan seperti tujuan pemerintah dalam aturan ini atau seperti apa nih ya Anda melihatnya, Bu Arsy? Ya sebenarnya kalau misalnya data pasti terkait jumlah seller, mungkin kita ini bisa dilihat dari BPS ya. Jadi Oke. bagaimana memiliki data secara umum. Tapi kan seller dengan omset 500 juta sampai 4,8 miliar per tahun itu tergolong UMKM usaha kecil gitu. Selama dikenakan PPh final 0,5% sesuai dengan PP 23, aturan baru sedang direncanakan pemerintah kerjasama platform ini. Pelaporan ini menjadi mempermudah bagi seller di kategori ini. Nah, dari sisi jumlah kelompok ini lebih kecil dibanding pelaku usaha mikro, namun lebih besar dibandingkan pelaku usaha menengah ke atas. Jadi UMKM yang sedang tumbuh dan membentuk struktur usaha yang lebih serius gitu. Nah, seller dengan omset di atas 4,8 miliar per tahun ini juga tergolong menengah ke atas gitu. Jadi kita melihat juga jumlah seller kategori ini lebih sedikit kalau misalnya yang sudah lagi actual berjalan ya. Jadi meski jumlah seller di atas 500 juta per tahun ini relatif lebih kecil dibandingin total UMKM yang jutaan seller tersebut, ini kontributor terpenting dalam ekosistem e-commerce karena kebijakan pajak yang menyasar mereka itu perlu dirancang pendekatan yang proporsional dan bertahap. Jadi agar tidak menghambat pertumbuhan bisnis digital yang berkembang kan. Karena bagaimanapun UMKM ini kan lagi menjadi penopang ekonomi bisa dibilang seperti itu ya sejak pandemi ya. Jadi kita harus hati-hati dan menggunakan tiring-tiring proporsional dan bertahap tadi gitu. Itu dia, memang harus berhati-hati, kemudian bagaimana komunikasi yang terjalin juga cukup optimal ya antara sosialisasi, kemudian edukasi dan literasi sendiri dari mungkin pengguna e-commerce-nya sendiri, kemudian mereka yang memanfaatkan jasa atau pada saat penjualan mereka juga di e-commerce. Pak Ruben, sedikit saja begitu terkait dengan belit baru ini terkait dengan pemungutan pajak yang akan dilakukan oleh pengelola e-commerce. Ini apakah akan akhirnya memaksimalkan penerimaan pajak negara dari e-commerce tidak ke depannya? Iya, kalau dilihat kan memang pemerintah melihat selama ini bahwa jumlah
terutama jumlah pajak yang dipungut dari transaksi yang terjadi di platform e-commerce ini masih relatif rendah ya. Jadi yang disasar memang berusaha melakukan menggali potensi yang lebih besar lagi ya. Jadi kalau dilihat dari rencana pemerintah yang yang berencana untuk mengenakan PPh pasal 22 untuk pedagang yang dengan omset 500 hingga 4,8 yang saat ini sudah dikenakan mekanisme PPh final dengan 0,5%, yang kami duga adalah mungkin adanya, kalau dengan mekanisme PPh 22, PPh yang dibayarkan kan menjadi tidak final. Pelaku usaha ini harus menghitung kembali di akhir tahun berapa sebetulnya profit yang diperoleh, untuk kemudian di pajak yang terutang berapa dikurangi dengan PPh pasal 22 yang telah dipungut sepanjang tahun. Dia akan bergeser ya dari mekanisme pemungutan PPh final menjadi non final. Sehingga yang kedua juga tarifnya kemungkinan tarif PPh 22 akan berbeda, tidak lagi 0,5% ya, karena tarif PPh 22 bisa berkisar hingga setinggi sampai 10%. Jadi yang kami duga adalah kemungkinan memang pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan dari terutama dari transaksi yang terjadi dari perdagangan sistem elektronik ini dengan meningkatkan tarifnya, dan juga dengan meningkatkan penerimaan karena tidak lagi terkena rezim pemajakan secara final, sehingga pajaknya dikenakan atas real laba yang dihasilkan oleh pelaku usaha di platform e-commerce. Demikian Pak Pras. Baik. Berarti kita akan tinggal tunggu saja begitu. Semoga ada solusi ataupun paling tidak win-win solution lah kalau memang pada saat ini diterapkan, everybody happy lah begitu ya, dari si pemerintah, pelaku usaha e-commerce sendiri begitu ya, Bu Arsy ya. Baik, sayang sekali waktu terbatas. Pak Ruben, Bu Arsy, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Ruben, Bu Arsy. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Arsy. Dan Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.